Qala sayyidina Syekh Muhammad Nawawi Badr rahimahullah ta'ala wa la naf'a bihi fid darin ila wa min rahmatihi, dan daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, amatun li ahli sama, itu umum untuk penghuni langit, penduduk yang berada di langit. Alladzina hum aktsaru min ahli al-ardi, yang mereka itu adalah lebih banyak daripada penduduk bumi. Irhamu man fis sama, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Ada dua riwayat, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Cintailah, kasih sayanglah, sayangilah orang-orang yang di muka bumi, kasih sayanglah yang berada di bumi, niscaya mengasih sayang kalian yang berada di dalam. Kita melaksanakan kasih sayang terhadap makhluk-makhluk yang ada, maka secara otomatis kita disayangi oleh orang-orang yang berada di dalam, yang berada penduduk-penduduk yang berada di dalam. Maka dari sini ada penjelasan bahwa penduduk yang ada di langit itu lebih banyak dari penduduk yang berada di bumi. Kalau kita lihat sekarang aja ini, kita tinggal di Jakarta, udah padatnya minta ampun, dan penduduk di langit itu lebih padat daripada penduduk di bumi. Ini keterangan. Orang menebarkan kasih sayang, mat itu biasanya buat orang yang akil, orang yang berakal. Tapi di sini man di sini bukan orang yang berakal saja. Semua makhluk Allah yang Allah ciptakan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi ciptaan Allah semuanya itu enggak batil. Maka kita tebarkan kasih sayang kepada semua makhluk, niscaya balasannya adalah kita akan diberi kasih sayang oleh penduduk yang berada di, dan kasih sayang Allah kepada penduduk yang berada di langit itu amat sama. Maka di sini ketika kita melaksanakan kasih sayang, apalagi kita juga diharuskan menyayangi diri kita sendiri. Kita diharuskan menyayangi diri kita sendiri. Ada apa? Dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Jagalah dirimu. Kalau kita tidak menjaga diri kita, berarti kita tidak sayang terhadap diri kita. Wa qu anfusakum wa ahlikum. Kita juga disuruh, diperintahkan menjaga keluarga kita. Kalau kita tidak menjaga keluarga kita, otomatis juga kita tidak sayang terhadap keluarga kita. Semua itu ada tata caranya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap amalan itu perlu ada ilmu. Kasih sayang semua sayang, tapi harus ada penempatan kasih sayang yang sesuai berdasarkan syariat atau kacamata agama.
tidak boleh bagi seseorang ayyad'uwa li jami'il muslimin, mendoakan untuk seluruh kaum muslimin, bi ghafri jami'i dzunubihim, dengan ampunan seluruh dosa-dosa mereka, au yad'uwa, atau mendoakan li fakirin, untuk seorang yang fakir. Fakir itu nggak punya apa namanya, tarafnya, nggak punya usaha, nggak punya harta. Binahwi mi'ati dinarin, dengan seumpama 100 dinar, walaysa lahu, dan tidak ada bagi fakir itu jihadun, satu jalan, yatasahhalu, yang membuat dia mudah, minha, daripadanya, dari demikian itu. Wa yaqulu, dan ia mengucapkan, hadza, ini minar rahmati bil khalqi, dari kasih sayang terhadap makhluk, li'annahu mukhalifun li nusus syar'i, karena dia itu menyalahi nas-nas syariat dari Al-Qur'an dan hadis. Ini kenapa kita harus paham kasih sayang itu memang kita semua sayang, tapi semua ada tata caranya. Sebagaimana kemarin itu, malam kemarin ditanya masalah tikus. Nah, syariatnya itu sudah jelas bahwa ada anjuran untuk memerangi hewan-hewan tersebut, bisa membahayakan. Dan beberapa hewan ada yang dianjurkan, ada yang disuruh, malah diperintahkan untuk diperangi. Nah, di sini kenapa kita semua itu terhadap tata caranya, bagaimana seseorang menaruh kasih sayang itu pada tempatnya. Memang semua itu sayang terhadap dirinya sendiri, sayang terhadap keluarganya. Tapi kalau tata caranya sayangnya itu sampai melampaui batas, sehingga bisa namanya tajawuzul had, melampaui batas, sehingga batas-batas syariat itu dilanggar, maka istilah sayang ini bisa berbahaya. Maka di sini dikatakan, ada gambaran kalau seseorang mendoakan kaum muslimin, semuanya didoain, mudah-mudahan seluruh dosanya itu diampunkan. Dia kata, nih kasih sayang seorang dari saya untuk semua kaum muslimin. Itu nggak mungkin terjadi, karena penghuni di dalam akhirat itu ada tempat yang namanya neraka, yang namanya surga. Yang kedua contohnya, itu seorang yang fakir, nggak punya usaha, nggak punya uang, sama sekali nggak punya uang, didoain mudah-mudahan mendapatkan 100 dinar. Anggap 100 juta. Dia nggak punya usaha, nggak punya kerjaan, nggak punya uang. Untuk itu tidak ada jalan untuk memudahkan dia, itu nggak mungkin terjadi. Jadi kasih sayang ini perlu, ya, itu namanya mukhalifun li nusus syar'i, menyalahi nas-nas syariat. Bisa jadi doa yang yang diutarakan itu bisa jadi menghina seorang fakir tersebut. Ya. Ru'ya Ghazali bin Naumi, pernah dimimpikan Imam Ghazali di dalam tidurnya. Baqila lahu, maka dikatakan kepadanya, apa fa'alallahu bika, yang Allah telah berbuat terhadap engkau. Faqala, lalu
Fasirtu aku, lalu aku mengingat-ingat amalan-amalanku. Faqala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, lam aqbalha, aku tidak menerima amalan-amalan itu. Innama qabiltu minka, kata ini dalam riwayat tersebut, innama qabiltu, sesungguhnya aku hanya menerima minka, dari kamu, zata yaumin, pada satu hari. Nazalat zubabatun, pernah turun hewan lalat ala bidani qalamika, di atas tempat tinta penamu. Kalau dulu kan pena masih pakai tinta manual, ya. Litashraba minhu, supaya hewan itu, lalat itu minum dari tinta. Wa anta taktubu, sedangkan engkau sedang menulis. Fataraktal kitabata, lalu kamu meninggalkan menulis. Hatta akhadat, sehingga hewan lalat itu mengambil hazzaha, bagiannya, rahmatan biha, karena kasih sayang terhadap hewan tersebut. Summa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, umtu, berjalanlah, lewatilah, bi'abdi, dengan hamba ini, ilal jannati, kepada surga. Imam Ghazali, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi fondasi ilmu tasawuf itu kembali kepada Imam Ghazali. Salah satu kitab yang terkenal di kita yang masih untuk permulaan adalah Bidayatul Hidayah. Dan kitab yang sering dipakai karangan Imam Ghazali adalah kitab namanya Ihya Ulumuddin. Banyak dicetak, bahkan diterjemahkan. Namanya kitab Ihya Ulumuddin. Ini menjadi ilmu yang ibaratnya ulama sering pakai dan menjadi tempat rujukan para ulama di dalam membahas keilmuan. Imam Ghazali mengarang banyak sekali karangan dan sampai kepada kita karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali dengan kepintaran beliau, dengan kealiman beliau, dengan kearifan beliau, ketika beliau wafat, kemudian dimimpikan oleh seseorang bahwa Imam Ghazali itu diberhentikan, beliau berdiri di hadapan, ditanya, kemudian ditanya, apa yang telah engkau berikan terhadapku waktu di dunia? Amalan apa? Imam Ghazali terus Imam Ghazali membicarakan tentang amalan yang beliau selama di dunia. Tapi semua itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha tahu, sehingga satu amalan yang menurut itu amalan yang remeh tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika ada satu lalat hingga ke tintanya Imam Ghazali nggak tulis, biarin dah tuh lalat itu ngambil bagiannya, biarin ngirup supaya kenyang dulu baru nerusin. Nah, satu amalan. Kemudian diceritakan di dalam kitab Usfuriyah. Kitab Usfuriyah itu ada hikayat lagi. Hikayat ini tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Kita sudah paham Sayyidina Umar bin Khattab.
seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu sahabat yang Nabi yang paling mulia dan khalifah yang kedua setelah Abu Bakar bin Siddiq. Dan Sayyidina Umar ini menurut menurut pandangan Rasulullah itu mempunyai karisma bahwa sampai setan itu takut melihat bayangan beliau. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Diceritakan di dalam kitab Usburiyah ketika Sayyidina Umar meninggal dunia, sama seperti ini, dimimpikan oleh seseorang, bukan hanya seseorang, banyak ulama yang memimpikan Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian ditanya kepada Sayyidina Umar apa yang terjadi terhadap kehidupan selanjutnya. Apakah jadi Rasulullah pada Sayyidina Umar menjawab, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan aku sehingga memasukkan aku ke dalam surga. Otomatis kan ada pertanyaan, amalan apa sehingga bisa menyelamatkan sampai ke dalam surga? Apakah engkau menjadi pemimpin yang adil, atau engkau menjadi orang yang zuhud, atau berkat ilmumu sehingga menyelamatkan kamu ke dalam surga? Enggak, kata Sayyidina Umar bin Khattab, bukan itu. Bukan jadi pemimpin adil, bukan kearifan, bukan kezuhudan, akan tetapi kata Sayyidina Umar, ada satu cerita. Dulu pernah aku di dalam dunia melihat anak kecil mainin burung. Namanya anak kecil kan mainin burung, ya kan? Burung ini dimainin. Namanya anak kecil mainin kan ibaratnya kayak burung diikat sono kemari, pengen terbang, diikat lagi, ditarik lagi, dimainin sama anak kecil ini. Sehingga dengan kasih sayang Sayyidina Umar terhadap burung itu dibeli bukan disuruh. Waktu itu jadi khalifah. Ini anak kecil membeli punya burung, kemudian dibeli oleh Sayyidina Umar. Setelah dibeli, dilepaskan. Dengan sebab seperti ini Sayyidina Umar itu selamat menuju dari api neraka menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga masuk surga. Ada lagi cerita tentang Bani Israel. Itu terjadi kelaparan waktu itu. Kemudian ada yang ahli ibadah, dia duduk di atas bukit, kemudian berdiri di atas bukit melihat penduduk Bani Israel dalam kelaparan, merasa kasih sayang, merasa kasihan. Sehingga di dalam doanya beliau berkata, mudah-mudahan pasir yang aku injak ini, bukit pasir yang aku injak ini menjadi makanan, sehingga aku dapat memberi sedekah kepada orang yang sedang kelaparan. Maka dari sini kita definisikan, maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran." Barang siapa yang beramal sebiji sawi kecil, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, Allah akan balas amalan. Kadang-kadang amalan tersebut bisa menyelamatkan kita dari api neraka menuju surga dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat peduli, sifat kasih sayang
mesti kita tumbuhkan dari diri kita sendiri. Mobil khusus pada zaman sekarang, zaman udah masing-masing, lulu buah-buah. Zaman yang didirikan oleh orang tua kita itu mulai kurang, mulai ada istiadat yang diajarkan oleh orang-orang tua kita mulai dilupakan oleh anak-anak keturunan kita. Nggak tahu nanti zaman selanjutnya. Sifat peduli terhadap seseorang, sifat kasih sayang. Sekarang hidup kita udah kita anggap ya namanya orang makin kaya makin terus kaya, orang makin miskin terus ke bawah miskin. Yang makin kaya enak, yang makin miskin terus melarang. Kemudian sifat-sifat ini, sifat peduli yang diajarkan orang tua kita, saling tolong menolong, saling gotong royong, saling sesama kaum muslimin, itu mengikat persaudaraan, itu mulai hilang. Nah sekarang kita tumbuhkan kembali sifat-sifat tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala firmankan, innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turham. Kalau ingin mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka kita eratkan persaudaraan kita. Yang punya salah kita lupain salah seseorang, kita kembali mengeratkan persaudaraan. Allah taala ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة